Run it quick bang. Halo, selamat berjumpa kembali buat kalian pendengar setia di podcast Young Blood Story di episode pertama dengan tema cerita yang muda-muda aja. Bersama aku Mercy yang akan menemani teman-teman semua dan juga narasumber kita ada. Halo, perkenalkan nama saya Dava Gilbrani Amaranggana. Yang tentunya narasumber kita nanti akan kita tanyain, kita interview mengenai seputar kehidupan dan pengalamannya mengenai kaula muda saat ini. Boleh nggak sih kamu ceritain sedikit mengenai diri kamu, latar belakang dan kehidupan kamu sehari-hari? Perkenalkan, nama saya Dava Gilbrani Amaranggana atau sering dipanggil dengan Dapong dan juga lebih sering ke Nicole. Yes. Nicole. Aku panggilnya berarti Nicole, Call. Ya, saya lahir di Sleman, Yogyakarta, dan saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara dari sepasang suami istri yang memutuskan untuk menikah. Ya, Mantap. perkenalannya cuma gitu. Oi, lanjut lagi dong. Mau dilanjut apa gimana? Udah deh. Boleh. Kegiatan kamu sehari-hari apa sih? Kalau boleh tahu. Kegiatan hari-hariku itu biasanya ya disibukkan dengan tugas-tugas kampus. Wis, anak kuliah. Ya, anak kuliah yang ya sebenarnya cuma kuliah, pulang, busy, burju. Sering nongki ya? Ya, sering menghabiskan waktunya di burju. Wis. Ya itu sih kalau seputar kesibukan yang bener-bener apa ya, yang aku lakukan setiap hari secara berulang. Tuh. Kegiatannya ngulang-ngulang terus kayak gitu tiap hari? Ya diulang sampai rumah, bangun tidur, berangkat, sampai kuliah, tidur lagi gak sih? Masih Makan ngantuk. dong? Hah? Nggak makan? Oh iya, makan Pasti dulu, lupa, ya. makan sampai kampus. Jam kuliah sudah selesai. Yaudah di burjo sampai capek lah, sampai ya. Biasanya di Borjo ngapain aja sih? Ngumpul sama temen atau ngapain aja gitu? Kalau di burjo tuh ya cuman kumpul kan, setelah selesai perkuliahan kan bisa buat istirahat bentar lah gitu. Lebih sering ngebahas hal-hal yang random aja sih di burjo. Selain tugas, berbicara soal tugas-tugas kan juga capek kan. Iya. Lebih banyak sering ngobrol-ngobrol random ngalor gitu. Nongki ya sama teman-teman ngobrol gitu ya. Terus aku mau nanya dong, hal apa sih yang kamu sukain hingga saat ini tuh kamu masih napas ya? Hal apa aja nih yang kamu sukain dari kegiatan kamu sehari-harinya? Ya, yang pertama gitu gak sih suaranya? Kayaknya lebih enak gitu deh. Kalau hal-hal yang disukain itu ya aku suka buat kumpul, ketemu sama temen-temen, terus ya bermain musik, terus nonton konser. Ya seputar itu sih hal-hal yang aku sukain saat ini ya. Saat ini yang bener-bener bikin aku seneng, bikin aku happy, enjoy man. Termasuk anak skena banget ya, ini hobinya, seleranya musik, nongki, dan konser ya. Ya bisa. Enak banget. Tapi skena campur sari gitu kan, yang pakai jarik, pakai surjan, belangkon gitu kemana-mana. Skenanya yang kekinian gitu. Yang cinta budaya banget gitu ya. Dipadukan sama kebudayaan gitu. Ya, Asik gitu banget lah. sih. Bisa. Terus aku mau nanya dong, kalau misalnya kan tadi mengenai kegiatan, kesukaan kamu, hal apa sih yang nggak kamu sukain biasanya dari kegiatan kamu sehari-harinya? Kegiatan sehari-hari kalau mungkin ini hal yang aku nggak suka itu ketika semisal kita nongkrong dan kita harus pulang. Jadi kayak sebelumnya kita tuh rame-rame ngebahas hal-hal random gitu, ketawa kesana kemari, bicara random, terus tiba-tiba kak, wah udah jam 2 nih pulang nih,
terus kayak kembali lagi ke kamar gitu, pulang ke rumah sunyi sepi itu kayak kurang aja gitu rasanya. Oh, jadi nggak suka kesendirian gitu ya? Ya bisa dibilang gitu sih. Ya Suka yang rame gitu? sebenarnya nggak juga sih, kadang malah berbalik, ketika di rame-rame aku malah pengen sepi, ketika di sepi aku malah pengen rame. Gimana tuh? Oh, anak apa ini? Ini kayak gengsi banget itu ya, karena sekarang tuh anak-anak muda sekarang tuh kayak kalau di rame merasa kesepian, Ya. terus kalau lagi sepi malah merasa pengen rame Ya. gitu ya kan, jadi kebalikannya, kita tuh nggak tahu gitu loh kali mau apa gitu ya. Iya makanya tuh kayak bingung nih, ekstrovert enggak, introvert enggak ini. Udah. Lebih ke dua alam gitu ya. Iya, dua alam amfibi kalau. Amfibi. Itu ya. Nah, Ya. kalau misalnya tadi kan yang disukain yang nggak disukain gitu ya. Terus alasan kenapa kamu nggak suka hal itu apa gitu? Ya kurang lebih kayak gitu. Kayak yang aku sebutin tadi, nggak tahu kenapa ya, kayak ya gimana sih, kayak rasanya pas kita ada di keramaian terus tinggal kita sendiri jalan pulang gitu, ketika kita bisa melepas beban itu sama temen-temen, terus akhirnya kita balik ke rumah, terus malah di rumah itu malah masalah kayak beban-beban itu malah keluar. Oke. Jadi lebih milih keluar, di luar main sama teman, nongki, cerita dan lain sebagainya daripada numpuk masalah sendiri gitu ya. Yes, begitu. Oke. Ya itu udah kayak generasi sekarang banget itu, ya kan? Lebih milih nongki, cerita, curhat sama temen daripada di rumah gitu ya. Ya gitu. Terus dari semua kegiatan itu apa sih kesan kamu ya? Apa sih kesan yang kamu dapatkan, yang kamu dapat dari semua kegiatan-kegiatan itu? Yang aku rasain ya nggak ada hal lain selain seneng sih. Karena ya itu yang kayak seakan-akan membantu hidup ya itu. Sok-sokan deep ya, padahal mau semua ya. Jadi kayak bisa hidup, bisa kuat sampai sekarang itu karena bahagia dari kegiatan-kegiatan itu ya. Bisa. Terus ada nggak sih dari semua itu kayak kamu nemuin tantangan atau rintangan yang membuat kamu kayak ngedown gitu? Ada nggak sih? Tantangan rintangan. Kalau tantangan rintangan sendiri, kalau di dunia pertemanan itu mungkin kadang ngerasa downnya ketika ada temen yang lebih apa bahasanya, lebih gimana ya, bentar sorry lebih duluan startnya gitu. Oke. Kayak misal mungkin punya temen yang bener-bener dia hebat gitu, dan kayak ngelihat ke diri sendiri tuh kayak aku siapa sih, aku bisa apa sih, dia pinter banget kok aku kayak gini sih. Jatuhnya insecure ya. Iya gitu sih. Tapi itu kan bisa dijadiin sebagai motivasi loh. Teman yang dia maksudnya kayak rata-ratanya di atas dari kita tuh bisa jadi motivasi kan ya. Ya cuma yang kadang bikin berat itu ketika kita udah nemu zona nyaman nih. Ketika kita udah nemu zona nyaman dan kita punya sedikit problem, yang bikin susah tuh keluar dari zona nyaman. Oke. Jadi kayak ngestak di zona nyaman gitu ya. Iya. Iya. Kayak ya udahlah pasrah gitu. Padahal ya sebenarnya juga bener bisa dibikin motivasi juga, tapi ya gimana, terjebak di zona nyaman juga. Jadi emang kadang zona nyaman itu jadi bumerang tersendiri ya buat diri sendiri. Yeah. Kita mau bangkit tapi udah nyaman sama tempat kita kan. Jadi kita ngestak gitu ya kan. Terus gimana sih, ada nggak sih solusi dari kamu untuk lepas dari zona nyaman itu biar kamu nggak ngestak di situ-situ aja? Waduh, kalau ngomongin solusi belum nemu nih sebenarnya. Tapi mungkin yang
yang aku kira yang dibutuhkan buat keluar dari zona nyaman itu adalah keberanian. Keberanian buat kita mencoba sesuatu hal yang belum pernah kita coba, sehingga nantinya kita bisa berkembang di situ. Mantap. Dan secara tidak langsung kita bisa keluar dari zona nyaman kita itu sendiri. Betul banget sih. Emang harus perlu tekad ya yang kuat gitu. Mantap banget sih kataku mah. Harus berani gitu ya kan, lanang nih. Lanang. Terus tadi kan berani ya kan. Ada nggak sih motivasi tersendiri kamu gitu? Motivasi entah itu dari luar atau dari diri kamu sendiri yang emang benar-benar bisa membangkitkan semangat kamu untuk bisa lebih berjuang lagi gitu. Kalau aku sendiri sih kayak memulai dengan apa yang kita bisa, ya secukupnya. Terus juga jangan lupa buat ngerayain apa yang udah kita capai, walaupun tuh bener-bener masih kecil banget gitu. Semisal aku selalu menyederhanakan kan gini, semisal aku berusaha buat ngelewatin hari ini, gimana pun caranya ya aku harus nyelesain hari ini gitu. Dan hari berikutnya ya udah itu berikutnya, yang penting hari ini selesai. Dan aku ya sebisa mungkin kayak ngerayain lah, mungkin dengan dengerin lagu-lagu favorit lah, apalah yang nantinya tuh bisa nge-refresh setelah kita seharian capek dan lain sebagainya. Ya, pokoknya mulai dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang membuat kita tuh seneng. Karena nantinya tuh hal-hal yang menurut kita buat kita seneng, ketika kita ngejalaninnya tuh pasti ya semoga dapat feedbacknya yang baik. Iya. Jadi kayak lebih apresiasi hal-hal kecil yang kita hadapin, yang kita alamin gitu ya kan? Iya. Oke sih, mantap. Oke, ya mungkin untuk percakapan ini di sini dulu, sampai di sini dulu ya kan untuk segmen ini. Ya. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. We gon' get it poppin', we gon' get it poppin'. Hey, just come with us. Turn it up. Kono Tony Sano na rhythm top. Bounce, rhythm top. Bounce, rhythm top. Bounce, rhythm top. Kono Tony Sano na rhythm top. Oh, hey, unazuki nani shitendayo. Halo, balik lagi bersama aku Mercy dan narasumber kita Dava, tentunya di segmen kedua podcast Young Blood Story. Di sini kita nantinya akan nanya-nanya, mengulik lagi lebih jauh lagi mengenai kehidupan, isi sosmed dan juga prestasi dari narasumber kita ya. Oke? Iya, begitu. Boleh disapa-sapa dulu teman-teman kita yang masih mendengarkan podcast kita hari ini. Oke, halo sobat-sobatku yang berbahagia. Selamat datang kembali di tontonan yang tidak akan merubah apapun dari diri kalian. Selamat bergabung. Oke. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama di segmen kedua ini. Ya. Oke. Mungkin teman-teman penasaran nih, ada nggak sih pengalaman seru kamu pada saat kuliah? Waduh. Karena kalau tadi kan yang pertama tuh kita nanya-nanya soal kehidupan sehari-hari, apa yang kamu suka. Nah sekarang kita tanya-tanya soal kehidupan kuliah kamu nih. Gimana mengenai pertanyaan aku tadi? Menurutku hal yang paling seru dalam bangku perkuliahan adalah ketinggalan mata kuliah. Pasti sering nih. Karena itu seru kan, kita semisal malas terus tiba-tiba suruh ngulang kan jadi kayak seru aja gitu kan, buru-buru itu sih. Kurang lebih gitu sih. Tapi nggak deg-degan apa itu kalau ketinggalan gitu? Ya deg-degan dong.
Enggak ya. Deg-degan ya pastinya ya, apalagi harus ngejar sesuatu yang Iya. sendiri amat gitu ya, apalagi kalau udah sekolah sama adik tingkat tuh kayak aku siapa? Kita sudah sangat berbeda jauh. Berasa kayak tua begini. Iya, begitulah. Aduh. Terus bentar, satu lagi nih. Heeh. Pengalaman paling seru ketika aku debut manggung anjay, manggung. Di acara kemarin apa? Bun Kano Matsuri yang diadakan di Pendopo Agung. Oh, gitu. di kampus ini ya? Iya, di kampus kayak first time aku ngebukin drum punya orang gitu sampai pas latihan tuh ngabisin 2 stick. Oh, 2 stick sampai gak ada lagi tuh. Kang Gebuk ini. Itu sih paling seru banget itu. Jadi ini ya lebih bermanfaat untuk kampus gitu ya, di dunia kampus gitu. Ya mungkin begitu. Tapi tentunya kehidupan sehari-hari juga lebih bermanfaat juga ya. Ya, semoga. Terus selama ini kan di dunia kampus kuliah ada tadi kan pencapaian tuh yang ngegebukin drumnya orang ya sampai ngabisin 2 stick. Ada nggak sih pencapaian lain yang membuat kamu tuh bangga sama diri kamu sendiri? Pencapaian yang lain ada kayak sebenarnya yang bener-bener buat aku bangga tuh pencapaian yang nggak pernah aku kira. Apa tuh? Kayak semisal tiba-tiba aku diajak proyekan punya temen gitu, suruh jadi talent di sana, jadi aktor, ya sekelas Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole aja ikut-ikutan aku. kalah Jeffrey. Kalah apa sih Jeffrey Nicole? Dapong vs Evelyn. Jadi kalau ini kamu disandingkan sama Jeffrey Nicole setara lah ya. Bisa lebih. Bisa. Jadi apa tuh filmnya kalau boleh tahu? Itu filmnya itu judulnya Togel. Karena menurut kenapa kok aku bisa diajak karena menurut dari pandangan temanku aku adalah kriminal. Jadi kayak cocok jadi pemeran togel gitu. Dengan kejahatan-kejahatannya buat ngedapetin uang dari togel gitu. Seru nggak filmnya? Seru sih, di situ kayak aku bener-bener diperlakukan seperti halnya artis besar gitu. Kayak siapa sih? Jeffrey Nicole misalnya. Aku aja lebih tinggi dari sorry Bang Jeffrey. Nggak apa-apa. Pokoknya kayak aktor-aktor besar lah. Kayak pokoknya bener-bener di situ aku bener-bener diperhatiin. Kayak semisal udah makan belum Mas? Terus juga mau rokok Mas, mau rokok. Pas ditawarin rokok tuh kayak hampir mau pingsan tuh karena dikit-dikit rokok. Pemeran utama kita ya kan? Iya, sampai udah mas. Saking kebanyakannya. Iya, ya bener-bener seru sih di situ. Ada kru sekitar ya 30-an orang lah. 30-an orang kita berangkat dari Jogja ke Temanggung waktu itu bener-bener itu pencapaian yang luar biasa nggak pernah aku kira sih aku ternyata juga bisa memerankan diriku yang lain. Berarti udah bisa menjadi aktor nih ya. Udah siap banget nih. Ya jelas. Enggak. Ya bener-bener seru sih di sana tuh ada di sana tuh kita aku ya sama teman-teman sih di situ apa sih namanya? Jadi pengalaman yang paling seru tuh tadi balik lagi sih. Pokoknya kita bener-bener set di mana di situ kayak yang ngegambarin yang ada di sini kayak semisal di sini tuh di kuburan. Ya kita di kuburan beneran mau siang, sore, malam. Kita di situ terus cuacanya yang begitu kan di jam 12 ke atas kan apalagi daerah Temanggung kan pegunungan. Iya, dingin ya berarti. Dingin banget, aku cuman pakai kaos singlet. Nggak ada yang ngehangatin ya? Nggak ada. Itu dia masalahnya.
Harusnya bawa yang bisa ngehangatin gitu ya. Iya sih, seharusnya itu aku bisa ngeliatin diri pakai knalpot motor tuh bisa. Aku peluk gini bisa itu. Iya. Jadi tadi pencapaiannya itu di film ya. Itu kalau boleh tahu kamu pemeran utamanya ya kan? Ya, Pemeran utamanya bersama 30 orang yang lainnya. Ya. Boleh nih kalau mau promosi sekalian filmnya di sini. Oh, gimana ya? Sebenarnya filmnya itu nggak jelas. Itu Gak apa-apa udah dong, jadi kan? apa belum? Cuman oke. kalau semisal jadi ya judulnya Togel gitu. Oke. Nanti ya teman-teman yang dengerin di sini boleh ya di searching filmnya, siapa tahu udah jadi gitu ya. Ya. Oke. Soalnya terakhir kali aku tanya katanya nggak sampai 10 menit film. Oh. Jadi nggak tahu ini. Itu Ya. masih proses editing mungkin. Ya mungkin, ya, Hmm. mungkin nggak tahu emang kayak gitu nggak tahu. Sorry bang. Ya nggak apa-apa, itu menjadi pencapaian terbesar dan bikin bangga. Yang penting bangga dulu kan, bangga. Ya. Apresiasi buat diri sendiri gitu ya. Terus dari pencapaian kamu itu ini, Apa tuh? boleh nggak sih kamu ngasih saran ataupun wejangan buat teman di luaran sana biar mereka bisa lebih semangat, lebih stronger kayak kamu? Aduh, aku aja. Strong nggak sih aku? Nggak sih. Strong dong. Kalau buat saran temen-temen di luar sana sih kayak ya bosen-bosen lah sama kegiatan yang kalian baru sering jalanin ini. Ya karena dengan bosen itu kalian bakal mencari kemana arah selanjutnya dari diri kalian masing-masing. Oke. Terus berkembang. Oke lah itulah. Belibet aku sana. Jadi kayak lebih harus banyak-banyak bosen gitu ya. Kalau bosan sama satu kegiatan, bisa mencoba kegiatan baru gitu kan. Dari kegiatan-kegiatan baru itu malah justru bakal menghasilkan hasil yang lebih positif lagi gitu ya. Gitu ya. Oke. Tuh dengerin teman-teman ya yang masih stay kan. Itu adalah quotes dari Mas Dapa ya kan, kembarannya Mas Jeffrey. Terus kalau ada nih kata-kata buat teman-teman di luaran sana buat membangkitkan gairah mereka untuk lebih bangkit biar cepet bosan Buat teman-teman di luar sana sih tetap enjoy sama apa yang kalian lakukan. Pokoknya terus lakukan apa yang kalian sukai tanpa peduli orang yang menghalangi. Yang penting kalian bisa berjalan dengan apa yang kalian suka. Yang tentunya ya positif, nggak yang muter-muter itu. Pasti sering pengalaman biasanya. Iya, ya begitulah. Kalau tadi mengenai wejangan kehidupan kuliah sama apresiasi kamu sama diri kamu sendiri, pencapaian terbesar. Sekarang aku mau nanya, aku kemarin lihat-lihat mengenai IG kamu. Wow, ini aku sangat-sangat tertarik dengan isinya ini. Kalau boleh tahu ini maknanya coretan-coretan ini apa nih? Yang mana tuh? Ini IG kamu kan banyak nih isinya, banyak coretan-coretan yang estetik banget nih menurut aku. Ini kalau boleh tahu makna dari kamu tersendiri itu apa gitu, dari kata-kata ataupun coretan-coretan estetik di IG story kamu ini? Oke. Ini mau dibahas satu-satu? Boleh. Mau dibahas satu-satu, mau langsung semuanya juga boleh banget. Oke, mau dibahas mana? Boleh, silakan. Terserah mau bahas yang satu. Pilih aja deh salah satunya yang menurut kamu itu lebih wow gitu. Oke, yang tadi itu kalau aku mungkin mau sedikit nambahin soal pencapaian. Dan pencapaianku yang terbesar itu yang berikut ya, yang salah satunya adalah dimana aku bisa menonton band favoritku di mana saat itu juga aku berulang tahun, bertambah usia. Wes, umur berapa tuh kalau boleh tahu? Ke 86. Wih. Enggak, ke 21 itu kayak wow, baru banget ya? Iya, aku dirayain sama mas-mas yang aku dirayain. Rasanya itu yang di postingan pertama ya. Iya. Oh, ini nih, seru banget di sini. Ini mas-mas yang di atas panggung nih yang ngerayain.
ya seakan-akan kayak dirayain gitu sama, Oh, sama oke. penonton-penonton. Kayak, bahagia banget. Jangan segitu nih dong. Ini boleh nggak sih aku sebutin atau kamu aja deh sebutin IG story-nya, username-nya ini. Biar teman-teman kita, pendengar kita pada tahu nih, siapa tahu mereka ada yang penasaran dengan isi dari sosial media kamu ini apa yang membuat aku terkagum-kagum melihatnya. Oke, mungkin kalau buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa mampir di dpng.glager atau Glager, apa sih nyebutnya? Ya itulah pokoknya, itu second akun dari aku, dimana di situ aku sedang bermain-main dengan ruang ilusi dan semua yang tak masuk akal. Banyak bicara, hilang nyata. Mantep. Jadi besok jangan kaget ya kalau misalnya ini second akunnya banyak yang bombardir gitu. Oh, langsung aku blok semua. Siapa tahu ada yang penasaran gitu kan? Ya kan? Aku penasaran siapa di balik kata-kata romantis ini gitu. Oke. Apa? Yang mana mau dibahas? Yang ini jari kelingking? Yang jari kelingking ini Jari apa nih? Promise self. Promise self, promise itu apa? Janji. Self itu diri. Diri. Ya nggak sih? Iya, self. Apa salep? Diri. Ya di sini tuh kan ngegambarin ada tangan, Iya. terus di jari kelingkingnya tuh kayak asap gitu loh. Sebenarnya itu tuh jari kelingking kan biasanya buat kita janji. Janji, iya. Ya kan janji kan biasanya pakai jari kelingking. Dan di situ kita bener-bener dimana kita tuh dihantam sama sesuatu masalah yang dimana kita terus-terusan janji gitu sampai si jari ini tuh bener-bener hangus. Kayak mungkin juga bisa diartikan kalau kayak sebuah kepasrahan gitu. Kayak aku udah nggak bisa lagi nih, nggak bisa janjiin apa-apa nih. Oke. Karena jari kelingking udah kepotong, udah ya nggak bisa lah janji sama diri aku sendiri gitu. Oke. Kamu pernah dijanjiin terus nggak ditepatin? Ini baju ya? Ini udah mau masuk ke percintaan nih kita. Mau ngulik-ngulik. Aku mau ngulik-ngulik nih soal rasa, perasaan atau cinta-cintaan kamu itu gimana nih? Atau kebalik, kamu yang ngejanjiin tapi nggak ditepatin? Gimana? Boleh lah, ntar lah. Iya. Boleh sedikit lah. Ntar. Boleh. Sama lagi udah. Mungkin yang oke, kita langsung lanjut aja ya nggak sih ke percintaan tadi, soalnya ada bisikan-bisikan dari belakang nih yang penasaran dengan kehidupan percintaan kamu itu gimana gitu. Gimana sih? Siapa tahu kamu ada yang dekat atau gimana nih sekarang? Loh, kok jadi sedih? Jangan ketawa dong. Nangis. Mungkin ada salah satu dari foto-foto ataupun karya kamu yang menyangkut percintaan kamu ini, ada nggak sih? Siapa tahu ada. Ayo. Yang menjabat merawat meruat. Apa nih artinya? Kata-kata yang sebenarnya ngasal aja sih. Tapi dari hati. Sebenarnya di ini ya emang ada hubungannya sama itu, kayak setelah aku melewati fase-fase itu gitu. Kan ada fase menjawab. Fase dimana aku terjun payung bebas tanpa ada yang gitulah pokoknya. Jadi di menjawab merawat meruat ini tuh kayak menjawab itu, kalau nggak salah ya, aku mencari artinya tuh menjawab tuh punya arti kalau itu tuh membawa. Iya. Kayak membawa hal-hal. Jadi kayak aku membawa hal-hal yang baik buat aku sendiri. Dan merawat itu kayak ya semua yang udah aku terima, hal-hal baik ataupun buruk itu ya aku rawat gitu. Aku rawat, terutama hal baik sih yang benar-benar aku rawat sehingga aku nanti bisa mengambil apa yang menjadi tujuanku. Dan juga ada meruat. Meruat itu kalau di dalam bahasa Jawa tuh lebih ke menghilangkan hal-hal yang buruk. Nah itu. Oke. Jadi ini inspirasinya berawal dari sakit hati ya? Iya, betul sekali.
Wanita mana yang menyakiti kamu? Bisa ya. Tuh, para pendengar kita ya, Masnya ini lagi udah ada sekarang apa masih sendiri? Menurut kamu? Kalau yang aku lihat sih ya, dari tadi ngomong nggak ada yang hangatin berarti nggak ada ya. Berarti buat teman-teman yang ngefans sama suara Masnya si Jeffrey Nicole kita ini, boleh lah ya, nanti dikepoin aja IG story-nya. Ya boleh lah kali kenalan mampir, terus ya kan? minta tolong buat smoothingin rambut kamu. Biar agak halus dikit gitu. Tapi jangan diblok dong, nanti kan iya. tujuannya mau kenalan gitu ya. Gampang lah kan. Oke ya kan, tadi kita udah ngulik masalah kuliah, prestasi, pencapaian, dan yang terakhir percintaan ya kan. Meskipun percintaannya ini nggak yang terkulik-kulik banget gitu ya kan. Sekian dulu ya segmen kedua kita hari ini. Mungkin kita bisa lanjut lagi di lain kesempatan. Oke. Setelah ini nanti ada sesi tanya jawab Q&A dari salah satu netizen kita. Ya, udah siap nih orangnya. Dia mau nanya-nanya, tapi aku nggak tahu nih pertanyaan dia apa nih. Udah siap belum ditanya-tanyain? Langsung ini. Ya. Tahu? Atau mau nyiapin pertanyaan dulu? Jawaban ya. Jawaban. Ya. Oke. Sekian. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa nanti. Halo, selamat berjumpa kembali di sesi Q&A bersama podcast Youngblood Story. Tentunya nanti ini kita akan ditemani juga sama salah satu netizen kita. Halo. Ini namanya Mawar ya, ini nama samaran aja. Karena orangnya nggak mau disebutin namanya. Jualan bakso berak ya mbak? Jadi Mas, gimana Mas Dapa udah siap ditanya-tanyain sama mbaknya? Sesiap-siapnya dan sesingkat-singkatnya. Boleh ya, tanpa membuang-buang waktu lagi, boleh Oke, silakan Mbak. yuk. Oke, aku Mbak Mawar nih mau bertanya ke Mas Dapong yang Gen Z ya dia. Ya. Menurut kamu itu apa sih yang membedakan milenial sama Gen Z sendiri? Apa ya mbak ya? Kalau ya dari era digital biasanya Gen Z itu akan apa ya? Lebih mudah untuk beradaptasi dengan hal-hal yang berbau digital seperti media sosial, terus mungkin ya terkait teknologi lah, tapi juga bukan berarti yang milenial juga nggak bisa beradaptasi, tapi adaptasi itu akan lebih cepat diserap oleh Gen Z gitu, kurang lebih seperti itu. Sisi positif ya. Jawabannya Mas Dapong. Lanjut nih, siap gak dengan pertanyaan kedua? Boleh. Gimana sih kamu melihat peran media sosial dalam kehidupan anak milenial sama Gen Z sendiri nih? Ini pertanyaannya communication banget ini. Ya dong, kan kita anak komunikasi. Peran media sosial kalau di masa sekarang ya di kehidupan milenial dan Gen Z itu seperti media sosial itu bener-bener kayak sesuatu yang harus ada gitu, dan karena kita di lintas generasi ini sama-sama kayak seakan-akan itu milenial dan Gen Z itu pada saat ini tuh bener-bener nggak bisa lepas dari sosial media lah, karena ya semua sumber kehidupan mungkin udah beralih di dunia internet. Jadi mungkin sekarang era-eranya dua dunia lah, dimana dunia nyata dan dunia nggak nyata gitu. Ya sebenarnya juga banyak positif dan negatifnya juga sih, tapi ya menurutku ya penting banget, seakan bener-bener penting lah ya media sosial ini bagi milenial dan Gen Z, karena segala informasi kan juga masuk dari situ. Terus ya kalau ngomongin peran media sosial tuh kayak aku keinget dari salah satu
penyanyi Jogja, Farid Steffi, kalau mungkin mbaknya tahu dan teman-teman, itu kayak itu ngegambarin di era sekarang dulu, di mana daging bertemu daging itu tidak lagi penting gitu. Mungkin penggalan liriknya begitu. Cukup ya. Iya, selanjutnya masih ada. Next ya, next. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Menurut Mas Dapong sendiri nih, anak-anak sekarang tuh lebih baik melakukan apa sih supaya lebih jadi positive vibes gitu? Oke, positive vibes. Mungkin kayak yang disinggung di awal-awal tadi ya. Di awal-awal tadi itu kayak kita ngelihat apa sih yang hal-hal positif apa sih yang bisa kita cari atau kita temui gitu. Kayak semisal mungkin ketika bermusik itu membuat kita senang, ya kenapa enggak kita terusin aja tuh bermusik begitu, karena ya itu tadi, karena ketika kita berangkat dari hal-hal yang kita sukai, maka ya itu akan berbuah hasil yang positif juga gitu, di hal-hal yang positif begitu sih, kurang lebih begitu. Atau bagaimana? Masih kurang pertanyaan jawaban saya. Cukup menarik banget sih jawabannya. Ya. Thank you. Oke, Ada terima lagi? kasih Ya. Mbak Mawar atas pertanyaannya. Gimana tadi sesi tanya jawabnya sama Mas Depong? Menarik. Seru sih. Semoga. Iya, oke. Terima kasih loh Mas Depong udah menemani kita. Sampailah kita di penghujung acara bincang-bincang kita. Saatnya Ya. kita berpisah nih kan. Aduh, aku tidak bisa berpisah. Apa itu berpisah? Apaan sih? Oke, untuk kesimpulan kita dari percakapan kita, perbincangan kita bersama Mas Dapong hari ini itu sebagai generasi milenial sekaligus Gen Z ya. Ya, mungkin. Ini masuk dua-duanya ya? Atau salah satunya aja? Sebenarnya aku tuh udah hidup dari zaman dinosaurus ya. Reinkarnasi ya sekarang. Iya, bisa disebut gitu ya. Iya. Bisa ditarik kesimpulan lah ya bahwa kita harus belajar gitu ya dari kehidupan keseharian, bahkan pencapaian itu harus diberikan apresiasi sekecil apapun itu untuk lebih membangkitkan lebih membangkitkan gairah biar lebih semangat lagi untuk mencapai hal-hal baru gitu ya. Terus di sini juga tadi Mas Dapong sempat mengatakan bahwa kita itu seorang remaja yang penuh dengan keruwetan hidup ya. Dan tentunya keruwetan hidup itu bisa kita lampiaskan ke hal-hal sederhana yang bisa menjadi motivasi kita untuk bangkit, betul. untuk lebih semangat menjalani hidup dan bisa menggapai prestasi-prestasi yang lebih gemilang lagi gitu ya. Dan terus berkarya tentunya ya Mas ya. Berkarya terima kasih. dan bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Oke. Tapi sebelumnya aku mau bilang terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengundang saya dan mempercayakan narasumber itu adalah saya. Terima kasih banyak. Mungkin ada ucapan-ucapan untuk salam perpisahan. Kesimpulan dari saya sendiri adalah mungkin ada satu lagi yang menggambarkan apa yang saya ceritakan pada. Apa tuh? Boleh dong? Oke. Cek lo. Sorry. Kami adalah pria-pria kesepian, jauh dari rumah dan ditinggalkan cinta. Thank you. Itu adalah sepotong lagu yang sangat menggambarkan kehidupan dan juga diri Mas Dapong ya. Dan mungkin teman-teman yang lain yang mendengarkan mungkin sedikit menggambarkan. Terima kasih yang masih mendengarkan dan terima kasih yang masih setia bersama kita. Tentunya sampai berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Jangan kapok-kapok
Dan Mas Dapong terima kasih banyak. Ya, sama-sama Jangan Mbak kapok, Mercy. siapa tahu besok kita ketemu lagi buat seproject lagi bisa ya. Oh bisa, ntar tinggal DM aja. Yes, bisa dan di belakang kita terus Mas. Aman. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah, goodbye.